Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta Salam Kampus 2021. Yang saya hormati, Bapak Bebas Widada SSI Mkom selaku pembicara. Yang saya hormati, Bapak Iwan Adi Prabowo Eskom Mkom selaku pembicara. Yang saya hormati, Ibu Tri Irawati SEMSI selaku pembicara. Yang saya hormati, Ibu Justina Retno STMJS selaku moderator. Dan tidak lupa, yang saya banggakan teman-teman peserta Salam Kampus 2021 yang berbahagia. Pada sesi kali ini, saya, Muhammad Rangga Alvin Pratama, selaku pembawa acara pada materi Kupas Tuntas Program Studi Sistem Informasi S1, Sistem Informasi D3, dan Sistem Informasi Akuntansi D3, yang akan disampaikan oleh Bapak Bebas Widada SSI Mkom, Bapak Iwan Adi Prabowo Eskom Mkom, saya persilahkan kepada Ibu Justina Retno STMJS untuk memandu jalannya sesi materi kali ini. Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa. Ini kita nggak bisa lihat ya mahasiswanya ya? Gitu. Oke, selamat siang semuanya. Salam sehat. Halo. Suaranya emang nggak bisa dengar ya? Kita nggak bisa dengar suaranya adik-adik mahasiswa. Ya, adik-adik mahasiswa program studi Sistem Informasi, program sarjana, kemudian Sistem Informasi program Diploma 3 dan Sistem Informasi Akuntansi program Diploma 3. Terima kasih sudah join di sini. Hari ini kita ketemu di dalam bincang-bincang santai ya dengan tema Kupas Tuntas Program Studi. Kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang pertama adalah Kaprodi Program Sarjana Sistem Informasi, beliau Bapak Bebas Widada SSI Mkom. Selamat siang Pak Bebas. Mana ini mahasiswa yang program studi Sistem Informasi Sarjana S1? Mana? Ayo. Kaprodinya Bapak Bebas ya. Yang kedua hadir bersama kita adalah Kaprodi Program Diploma Sistem Diploma 3 Sistem Informasi, beliau Bapak Iwan Adi Prabowo Eskom Mkom. Selamat siang Pak Iwan. Mana yang mahasiswa SID 3 ya? Adalah Kaprodi Program Diploma 3 Sistem Informasi Akuntansi, beliau Ibu Tri Irawati SEMSI. Hai, saya ikut hai aja Bu. Ya, jadi adik-adik mahasiswa harus paham kaprodinya ya. Nanti kalau misalnya mau tanda tangan kaprodi atau konsultasi dengan Bapak Ibu kaprodi ya. Mana nih kaprodinya SI S1, SI D3 dan SIA D3. Oke. Untuk menghemat waktu, kupas tuntas program studi ini nanti yang pertama adalah paparan ya, bincang-bincang aja sih ya, bukan paparan materi. Bincang-bincang dengan Kaprodi S1 Sistem Informasi dulu, kemudian dilanjutkan dengan Kaprodi D3 Sistem Informasi, dan yang ketiga adalah dengan Kaprodi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Gitu. Untuk menghemat waktu, monggo Pak Bebas dulu dipersilahkan. Tes ya. Langsung ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, situ. Oh ya. 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 Ya, biasa umur usia saya itu kan apa ya? Mencari indikator atau apa itu kan nyala gitu ya. Ini banyak lampu di sini. Jadi saya lihat itu yang mana gitu ya. Ya, nah, kalau Zoom ini yang saya lihat adalah yang kotak-kotak ini ya. Jadi kalau saya berempat, nah di tim ya SI, MIKA dan sekretaris itu yang di itu ya, itu tadi sudah diperkenalkan. Sedangkan Anda sekalian adalah di yang ini yang media yang kotak kecil-kecil ini ya, Zoom ini ya. Jadi ini peserta yang ya mungkin hampir 60 70 atau berapa sekitar itu ya. Jadi terdiri dari Anda yang terima kasih Anda sudah menentukan atau memilih kuliah di STIMIK Sinar Nusantara. Nah, kebetulan saya itu di Prodi Sistem Informasi S1 yaitu atau sarjana. Ya alhamdulillah juga Anda berminat S1, jadi tidak tanggung-tanggung langsung S1. Jadi bukan berarti nanti ya Anda setelah masuk berubah pikiran jadi harus mantap dari awal karena kemantapan itu adalah sumber. Jadi roh ilmu Anda itu di sini ya. Jadi Anda S2 besoknya atau kerja itu rohnya di S1 gitu ya. Itu. Jadi saya tidak menyalahkan ke yang D3, mungkin dia memang mengarah nanti ke rohnya yang D3. Jadi memang praktis dulu gitu ya. Nah, mungkin di sekolah-sekolah luar itu kalau tidak salah malah D3 S1 tapi ya dari awal bukan diketok gitu ya. Jadi transfer bukan gitu ya. Jadi memang dia punya punya skill dulu gitu ya. Karena skill itu untuk alat atau Anda maju perang gitu ya. Jadi Anda kuliah di S1 pasti ujung-ujungnya nanti ada produk gitu ya. Di produk itulah harus sebelumnya punya skill. Bukan skill bawaan, skill yang bawaan di apa ya di S1 gitu ya atau khususnya sistem informasi. Jadi terima kasih pada adik-adik atau Anda yang dari berbagai area atau sudut dari daerah, dari SMA atau SMK. Nah, kalau SMK banyak sekali ya jurusannya ini Anda sudah minat ke sistem informasi gitu ya. Jadi apapun asal Anda niatnya nanti goalnya adalah satu tujuan yaitu sistem informasi gitu ya. Apa yang Anda akan pelajari ya ini bermula dari ya Anda ada kemauan dulu. Jadi minat yaitu kemudian minat akan mengalahkan segalanya gitu ya. Jadi mungkin Anda tidak mudah rasa putus asa, nggak bisa bergeser ke jurusan lain atau minat yang lain gitu ya. Jadi untuk itu jadi untuk S1 secara garis besar itu nanti Anda lulus minimal 144 SKS. Ya maksimalnya biasanya 160 gitu ya. Jadi Anda mungkin sudah diberi apa ya panduan atau materi bahwa kurikulum-kurikulum dan S1 Anda bisa juga lihat di web Sinus ACID. Jadi Anda sekarang ya web utama Anda sistem informasi atau masnya Sinus ACID di situ medianya. Apalagi dalam rangka-rangka yang daring atau online kayak gini sehingga itu menjadi alat utama selain komunikasi grup WA gitu ya. Ya, itu sehingga kaitannya dengan kurikulum pasti Anda niat itu. Nah, apa yang dipelajari, kemudian apa yang nanti sifat mata kuliah, ada sifat mata kuliah gitu ya. Jadi ada kuliah itu teori gitu ya. Kalau tutorial itu praktek sifat tutorial dan ada lagi praktek gitu. Jadi ya dulu kita juga tidak ngerti hanya teori praktek itu paling gampang itu ya itu tapi secara garis besarnya kalau Anda lihat nanti di pedoman itu adalah tutorial itu kuliah teori dan kuliah itu adalah kuliah teori kemudian tutorial itu praktek yang terstruktur yang di lab kemudian praktek itu yang mungkin Anda ke lapangan. Jadi contohnya atau kurikulum yang lama adalah
kerja praktek sama skripsi. Mungkin bisa dilanjut slide-nya gitu ya. Ya, biar enggak judul terus gitu. Ya, visi Anda bisa lihat ya secara garis besar sampai tahun 2020 pasti konsen di sistem informasi gitu ya. Jadi di tingkat nasional gitu. Jadi unggul ya itu satu cita-cita. Nah, kemudian bisa lanjut misinya seperti apa. Jadi kita atau prodi sistem informasi itu adalah menjadi istilahnya alumni atau lulusan yang unggul di bidang sistem informasi di tingkat nasional sampai 2020. Nah, lanjut untuk misinya. Misi pasti setidaknya Anda bisa baca di sini banyak gitu ya. Jadi intinya semuanya mengarah ke apa yang progres. Jadi ini ya. Jadi mungkin ditinjau dari apa ya, istilahnya nanti akan mengeluarkan kualitas untuk sarjana, gitu, sarjana S1 gitu ya. Jadi kemudian ya itu visi nanti bisa Anda baca sendiri ya. Jadi saya sendiri tidak hafal itu, tapi garis besarnya ya ada satu niatan untuk dari berbagai sudut untuk tujuan yang sama, yaitu tadi kemampuan unggul di bidang sistem informasi tingkat nasional 2020. Mungkin bisa lanjut gitu ya. Kemudian prospek kerja. Nah, kalau sistem informasi mungkin gampangnya ya lebih fleksibel ya. Jadi kalau Anda di intinya di tengah-tengah gitu ya. Jadi ada ilmu yang agak sosial, juga ada ilmu yang teknik gitu ya. Jadi Anda dari yang awal bisa ini ya, jadi di semua bidang komputer ini prospek kerja, kemudian bisa programmer bisa, analis bisa ya, mungkin semacam wirausaha yang IT dan seterusnya gitu. Jadi pengambilan keputusan. Nah, ini di sini gitu ya. Jadi enterprise resource planning, misalkan Anda di rumah sakit itu memberi perencanaan. Kemudian ke arah akuntansi gitu ya. Jadi di situ. Jadi dengan adanya SIPO yang produk dari anak SI, harapannya mengurangi campur tangan manusia yang apa? Yang kurang itu istilahnya kurang konsisten gitu ya, unsur lupa dan seterusnya, berubah-ubah. Nah, ini kalau meningkat pelayanannya itu di tempat kerja itu kan jadi kualan gitu ya. Jadi ini ya mestinya ke otomatisasi, tapi lebih cenderung ya bukan istilahnya semacam membuat alat yang fisik gitu ya. Jadi kayak mekatronika itu kan alat fisik. Jadi interface itu ya itu rumpun ya komputer juga. Jadi akan berinteraksi dengan sana. Itu prospek kerja ya. Jadi Anda bisa lihat yang jelas prospek kerja Anda harus merasa jangan sendiri. Jadi kerja tim gitu ya. Jadi nah nanti ada mata kuliah di situ atau di kurikulum itu yang mensupport supaya Anda bisa bersosialisasi semacam interpersonal skill, bimbingan karir, kemudian interpersonal apa ya, etika profesi dan lain-lainnya di situ gitu ya. Jadi itu yang mengarah tidak hanya Anda bisa, tetapi ya bisa menjual atau bisa berinteraksi dengan disiplin ilmu lain. Nah, karena ya berubah nanti kompetensi bisa berubah, tapi enjoy aja ya sudah, itu berarti apa namanya istilahnya ya pola Anda gitu. Jadi pola Anda itu ke arah itu gitu ya. Ya mungkin lanjut untuk slide-nya. Nah, kurikulum 144 itu S1. Boleh lebih, boleh. Tapi kalau 144 itu sudah terpenuhi dalam arti sudah termasuk tugas akhir ataupun KP ya sudah. Anda lulus masalah ilmu itu Anda bisa cari dimanapun. Apalagi zaman sekarang di internet, di media sosial, sharing-sharing banyak. Mungkin Anda ikut pelatihan di luar. Nah ini apalagi yang baru-baru ini sudah diluncurkan MBKM itu ya. Jadi dari Mas Menteri itu ya, di Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu apa? Jadi Anda punya hak untuk mengambil
kuliah di luar program studi maksimal 3 semester atau setara 60 SKS. Nah, inilah yang berpeluang bahwa Anda akan ikut berinteraksi dengan luar, yaitu dengan non pendidikan. Kalau di sini kan pendidikan. Itu ya, jadi yang pertama mungkin paling tidak Anda 20 SKS bekerja istilahnya kuliah dengan institusi yang sama sejenis. Yang 40 dengan yang tidak sejenis. Nah, bentuknya macam-macam. Itu BKP gitu ya. Bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi Anda mungkin saat ini tidak ngerti nanti bakatnya apa, tapi setelah perjalanan kuliah 1 semester, 2 semester, 3 semester Anda ada sesuatu yang pengen bergerak di dalam mengajar, pengen berinteraksi di seweros atau bekerja yang serupa, pengen wirausaha, pengen membangun desa. Nah, disinilah diwadahi, gitu ya. Jadi Anda boleh mengambil program-program itu, mestinya terencana, bukan yang kemarin itu terus ini diakoke gitu ya, tidak. Jadi terencana sesuai KRS, gitu ya. Jadi yang terencana di planning, oh saya akan mengambil satu produk yang diakui yaitu produk magang, atau karena saya akan menerapkan ilmu saya, oh saya akan besok studi lanjut, ya Anda pilih yang student independent ataupun riset gitu. Jadi banyak pilihan. Kalau dulu Anda lulus ya semuanya sama, ya yang keluar hanya kerja praktek sama skripsi, semuanya sama. 1-2 itu hanya kreatif dosen atau dari Anda yang mengusulkan gitu ya, atau mungkin kreativitas untuk yang kelompok gitu ya. Itu. Nah, sekarang itu bervariasi, Anda mengarah kemana itu ditawarkan. Nah, tidak ambil tidak apa-apa, tetapi ya Anda mau mengambil celah, ternyata di lapangan itu banyak gitu, dan itu menjadi jembatan Anda. Biasa dikatakan adalah 3+1 gitu ya. Jadi 3 tahun, kalau Anda anggap aja gampangnya 4 tahun Anda kuliah, yang cara lama, bukan MBKM maksud saya, ataupun sekarang Anda tidak ambil MBKM, berarti apa, setelah kuliah atau fresh graduate, Anda baru cari pengalaman. Jadi asumsinya itu ya, yang secara formal mungkin ya saya juga punya pengalaman Pak, diam-diam. Nah itu berarti cuma kan tidak terakui di MBKM, itu kita tidak tahu gitu. Tetapi kalau Anda ikut model kayak gini secara tidak langsung, berarti nanti Anda sebelum kuliah sudah punya pengakuan. Karena Anda magang atau asistensi, balik melanjutkan sebentar terus lulus, tapi Anda punya pengalaman kerja. Siapa tahu selama Anda berinteraksi dengan luar, itu menjadi jembatan Anda untuk masuk kerja. Gitu ya. Karena Anda, prestasi Anda atau portofolio Anda sudah diakui. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin lanjut gitu ya. Nah, itu tadi perincian mata kuliah ya. Jadi intinya 144. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kurang lebihnya adalah jadi Anda berhak, kita menyediakan. Haknya enggak diambil ya enggak apa-apa. Tapi kalau Anda mengambil hak, di prodi tidak menyediakan, nah inilah yang kita seakan-akan belum taat lah dari aturan yang ada. Jadi berusaha gitu ya. Ya. Jadi ini adalah satu peluang yang tidak kita dapatkan di dulu-dulu gitu ya. Tetapi kalau Anda masih pengen yang linier dalam arti keilmuan, ya ada gitu ya. Maksudnya tetap diberi celah. Jadi ini adalah kayak mungkin kalau dulu anak SMK itu kan semboyanya lulus itu mau 3 itu ya. Pertama ya sekolah lanjut. Kalau SMK kan ya anak SMA biasanya kan lanjut. Tapi kalau SMK ada 3. 3 itu biasanya ya sekolah. Nah ini sebenarnya niat terakhir ini ya SMK kerja. Gitu ya. Oh, ternyata kerja, setelah kerja sekolah. Atau langsung sekolah, maksudnya lanjut kuliah. Yang ketiga biasanya ya karena mungkin sudah merasa dewasa, dilirik-lirik ya
nikah gitu ya. Jadi ini, tapi hal kayak gini mungkin peluangnya adalah 3 itu. Menikah itu bisa kerja dulu baru nikah, terus kerja terus, baru sekolah. Nah, itu ya. Ya, jadi 3. Jadi kalau anak SMK, ya Anda kelihatan guyon anak SMK sama yang SMA gitu ya. Kalau SMA mikirnya jauh, jadi tidak pendek gitu ya. Kalau SMK kerja ya paling dekat adalah nikah. Bahkan mungkin ya seperti itulah. Jadi untuk SMK pasti yang dipikir pendek itu. Yang jauh ya ada ya, mungkin berubah di perjalanan. Itu setelah SMK, setelah 1 tahun 2 tahun, saya ingin lanjutkan. Ya, itu kemudian kalau Anda S1 tadi, nanti Anda harus mikir setelah 1 tahun, 2 tahun apa berubah. Semester 5 atau 6 saya harus apa nanti kerja praktek, ngajukan judul, kemudian cari objek untuk kerja praktek, kemudian setelah kerja praktek balik atau itu berbarengan kuliah, ya setiap semester. Begitu semester 7 atau yang paling telat 8 gitu ya. Kalau di kurikulum itu 8 plotnya skripsi, tapi beberapa yang dapat IP bagus sehingga bisa maju di semester 7 ngambil skripsi bersamaan mata kuliah. Itu. Tapi kalau plotnya semester 8. Sehingga kan ya bilangnya 4 tahun, tapi bisa 3,5, bisa 3. Jadi Anda cita-citanya itu. Tapi dengan adanya MBKM, nah kalau tadi sebelum ya Anda harus lulus. Tapi dengan adanya MBKM, nah di tengah-tengah ini Anda, wah saya pengen ini setelah perjalanan dari rumah ke kampus, bersosialisasi dengan teman di kuliah, di perjalanan, mungkin yang pakai transportasi umum atau berbarengan di tempat-tempat tertentu. Oh ternyata pengen di bidang apa, misalkan mengajar, entah itu SMA, SMP, kemudian yang magang, dia kerja di mana, sering ngomong. Nah itu, jadi kalau Anda selama masa kuliah itu punya atau berinteraksi dengan pihak luar yang kerja, dimanfaatkan informasinya. Nah sehingga apa? Ya Anda akan berubah. Kalau ada pilihan, nah inilah, oh ternyata saya senang ngajar, kita ambil asistensi mengajar. Oh ternyata saya senang berinteraksi membangun desa, ya dengan desa. Berwirausaha, itu. Nah ada pilihan. Anda dilatih sebelum lulus, diberi pilihan. Itu ya. Ya, mungkin bisa lanjut. Apa ini rapatnya kita? Judulnya? Oh, tujuan MBKM. Ya, tadi udah tak sampaikan ya, memberi banyak pilihan. Minat. Jadi, memberi banyak pilihan minat ke Anda, meningkatkan kualitas lulusan, gitu ya. Misalkan Anda atau ya keheterogennya, ya memberi minat banyak sehingga banyak yang tersalurkan. Jadi tidak Anda seragam, setelah itu baru bersaing setelah lulus, gitu ya. Ya, kurang lebih itu, lanjut. Jadi ini tadi tujuan. Nah, ini tadi 8 yang saya katakan tadi, ada pertukaran, bina desa, kemudian magang, asistensi, riset, proyek kemanusiaan juga ada, ya. Terus kemudian magang tadi sudah, wirausaha. Itu jadi 8. Nah, nanti bisa Anda baca sendiri, cari MBKM di Google, sudah Anda yang minat mana, coba Anda baru masuk ya belum ngerti kan cita-citanya, ya nanti sambil jalan, nanti akan berubah. Lanjut. Ya ini tadi untuk MBKM yang tadi 8 tadi ya. Ini bawah ini apa toh? Oh ya, penyetaraan. Gitu ya. Jadi penyetaraan MBKM itu adalah 20 SKS ya, maksimal ya. Jadi
Ya tergantung posisi ya. Maaf, mungkin ya MBKM perlu disetarakan seberapa. Saya tak minum dulu ya. Bentar ya, biar bisa. Ya. Nah, ini namanya saking semangatnya ya. Iya. Gitu ya. Iya. Ini saya akhir-akhir ini Semangat. tenggorokan ya enggak nyaman gitu ya. Jadi ya, kita maunya ya bincang-bincang Pak. Pak ya. Bebas ini kan kita bincang-bincang Ya. santai Pak. Jadi Ya. santai. terlalu semangat ya. Itu ya mungkin takut lupa atau apa ya. Ya. Jadi itu untuk 8 BKP ini setidaknya adalah ya Anda bisa milih saat ini enggak tahu milihnya kemana gitu ya. Karena bakat kan bisa berubah. Yang merubah ya atmosfer akademik Anda. Gitu. Jadi atmosfer akademik Anda yang merubah perjalanan dari rumah ke kampus, di kampus ngobrol-ngobrol dengan sana sini, punya wawasan berubah gitu ya. Sampai akhirnya Anda menentukan gitu ya. Ya, jadi itu bisa disetarakan maksimal 20 bukan 20 semua gitu ya. Jadi kalau yang lama itu hanya 8 SKS yang di kurikulum lama yaitu KP sama skripsi. Itu dari luar gitu ya. Ya. Ya, yang di luar. Nah, untuk ini pilihan. Ya, untuk yang dari 8 ini itu ada pilihan. Nah, sehingga ada yang 20, ada yang tidak gitu ya. Nah, kemudian ini yang menarik ya, semuanya menarik lah. Jadi kan kita tidak tahu ya, Anda dari sekian itu kan, oh ada sekian persen yang tertarik di magang, ada yang sekian persen juga kemarin saya juga mikir, ini ada enggak yang tertarik wirausaha? Biasanya waduh, modalnya kok ngendi gitu ya, biasanya modal sedih. Nah, tetapi ternyata juga ada gitu ya. Ya kadang kan kalau semuanya ke sini, persaingannya banyak. Ya memang gitu ya. Gitu ya. Kalau beda sendiri nanti sendiri gitu ya. Ya itu maksudnya sendiri itu dalam arti motivasinya harus betul-betul murni gitu ya, kuat gitu ya. Ya. Kalau untuk studi independen ini ibaratnya Anda bisa mencari link-link tertentu atau alamat untuk belajar khusus di sini, kemudian nanti bisa terakui gitu bobotnya gitu ya. Ya mungkin bisa lanjut untuk materinya, kelihatannya udah hampir habis. Oh banyak ya, ini uraiannya tadi lah. Ya mungkin ini jadi pertukaran nanti bisa Anda pelajari sendiri. Ya syarat-syarat IP karena Anda juga masih baru masuk. Itu kan juga diling-iling saiki wong yorung memenuhi syarat gitu ya. Jadi ini pertukaran mulai semester 3, terus yang rata-rata di semester kelima Anda kan masih 2 tahun gitu. Jadi Anda dengan sendirinya nanti akan tahu. Jadi kekhawatiran besok masih berlaku enggak? Ya kita enggak tahu negara, tapi ini adalah saya merasakan bahwa ini pasti akan ada terus. Entah namanya beda, intinya kuliah itu ada banyak pilihan minat gitu ya. Jadi kalau Anda di SMA kayak IPA, IPS mungkin setahun dulu sekolah baru dipilihkan. Kalau SMK langsung jurusan teknik apa atau RPL atau teknik mesin dan seterusnya. Nah kalau Anda ini kan ya benar Anda langsung sistem informasi. Mungkin yang sistem informasi D3 atau yang komputerisasi sistem informasi akuntansi D3 ya itu juga dari awal, tetapi kan nanti di perjalanannya kan Anda pengen bisa berubah, bukan pengen, tapi yang merubah di atmosfer akademik Anda gitu ya. Nah ini slide-slide ini dilanjutkan ya hanya memperjelas secara garis besar tadi bisa terakui bisa 20 SKS. Yang paling awal semester 3 bisa diambil, kemudian yang lain-lain adalah semester 5. Sehingga ini bisa agak cepat aja, sehingga karena apa? Anda informasi ini butuhnya masih besok gitu ya. Besok semester 3 yang rata-rata adalah semester 5.
Yang penting Anda konsen di prodi yang Anda ambil, kemudian apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen, baik secara teori atau praktek mandiri atau terstruktur. Nah, apalagi kondisi daring, kita tidak tahu daring sampai kapan, tapi suatu saat hibrid itu campuran antara daring dan tidak atau full offline, tetapi pola-pola kayak gini membuat kita pengennya juga daring, gitu ya. Karena apa? Mungkin kenyamanan, bahkan proses-proses pendidikan kayak gini di luar negeri sudah banyak yang seperti itu biasa. Intinya ya ada beberapa mata kuliah yang memang harus ketemu, tetapi ya Anda di teknologi gitu, semuanya kita di teknologi, ada pasti celah-celah bisnis tertentu apa yang bisa produk atau program yang bisa memvisualkan seperti AR ya, augmented reality, itu kan memudahkan orang praktek sehingga dari rumah dan seterusnya gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini, dari bikin lab sendiri, bikin studi kelompok sendiri, ada lab-lab virtual ya kayak gini ya. Jadi bahkan seperti itu mengarahnya, karena apa, betul-betul kemandirian ada gitu ya. Jadi ya diuji, kita mau diuji seperti apa, mau mandiri, mau niron, mau nyontek, itu diri sendiri. Sehingga secara agama saya mau apa ya, jadi mau ngopi, niron atau tidak. Nah bahkan ujian-ujian sertifikasi sebelum pandemi atau itu ada yang ujian sertifikasi, kasih kamera ya udah gerakannya dia dibatasi gitu ya. Jadi sekian waktu harus selesai, ya bisa dis atau gagal. Jadi itu sertifikasi yang sifatnya memang daring gitu ya. Jadi sifatnya memang online. Nah ini sudah ada tinggal bentuk-bentuk kelas, itu baru akhir-akhir ini. Saya pun dulu juga tidak tahu Zoom itu yo, nggak ngerti, mau enggak mau ternyata suwe-suwe ya ada manfaatnya gitu ya. Jadi berinteraksi dengan orang banyak lebih mudah, dengan saudara yang jauh lebih mudah gitu ya. Itu sehingga kita ambil positifnya, bukan kita cari negatifnya. Kita senang, saya senang daring, bukan berarti apa iso tirunan, bukan itu gitu ya. Jadi positifnya saja yang kita ambil gitu ya. Jadi kalau di komputer di jaringan itu ya bisa Anda berinteraksi itu, temennya ngajarin secara daring, ya sudah PC-nya temannya dinyalakan, kemudian yang satu juga nyalakan jauh di remote, itu kan podo wae daring ngajari gitu ya. Jadi seperti itu. Itu kalau daringnya kan video, ya wis di videonya diperlihatkan, tapi yang praktek kan mereka sendiri. Nah ini bisa di remote dari temannya yang jauh ngajari. Nah ini kan kelompok-kelompok kecil. Nah di sini kan juga, nah ini celah bisnis. Mungkin saya dulu kebetulan ya S1 saya matematika, S2 komputer. Saya kadang selama dari ini diminta gitu, tapi saya tidak mau gitu ya. Ya ketemu mereka yang di bimbingan belajar. Sekarang les pun juga daring, ngajari pakai daring gitu ya. Ngeles enggak usah ke sana sini, ya tahu-tahu ya mungkin virtual account atau dana yang tertransfer ya sudah tahu-tahu ada. Kalau mau kan bisa Anda cari celah-celah yang kayak gitu ya. Jadi celah yang saat ini diperlukan lebih menjanjikan atau mungkin jangka panjang gitu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam ini khususnya di IT, baik manajemen informatika, komputerisasi, sistem informasi akuntansi, kemudian sistem informasi S1 yaitu prodi S1 atau sarjana, itu dekat dengan IT sehingga Anda bisa mencari celah secara IT, bisa mengotomatisasikan yang di kanan kiri Anda. Kalau ditinjau dari bisnis ya mana yang bisa terotomatisasikan, mungkin hanya trennya apa, misalkan ngajarin menggunakan marketing WA, ya udah di online kan cari anggota
kita membidiknya siapa yang butuh, gitu ya. Share ke semuanya. Nah, ini nanti akan nyambung kemana-mana, gitu ya. Ya, mungkin Anda punya produk tadi saya di ruangan saya itu dengan Pak Didi, gitu ya. Hanya dengan moto-moto itu dijual ya ternyata bisa, gitu ya. Jadi foto, jadi produk foto, gitu ya. Ya, mungkin dari saya itu uh, saya ulangi lagi, selamat bergabung di STIMIK Sinar Nusantara, khususnya di Prodi Sistem Informasi. Nanti setelah ini nanti kegiatan-kegiatan akan dipandu di unit-unit yang lain secara akademik, isi KRS dan seterusnya pasti akan dipandu ya. Mungkin kemarin sudah, tadi sudah, atau besok semakin lengkap. Jangan istilahnya pasif, apalagi kondisi online. Jadi Anda harus aktif biar tidak terlambat, gitu ya. Kalau terlambat ya nanti ya gimana? Jadi Anda bisa kena hal-hal yang mungkin merasa ya kalau masih semangat sih tidak apa-apa. Maksudnya terlambat tapi menyadari sehingga besoknya tidak terulang gitu. Kalau nanti Anda berhenti ya ini maniman gitu ya. Ya, jadi selamat bergabung. Saya ucapkan ya terima kasih untuk pertemuan hari ini. Suatu saat saya juga pengen ketemu offline. Mungkin nanti kadang ya satu semester mungkin kita bisa ketemu lewat Zoom ataupun media webinar atau online yang lain untuk saling mengenal lebih jauh. Mungkin dari saya itu Bu Justina, waktu saya kembalikan ke Bu Justina untuk planning atau acara berikutnya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bebas Widada atas sharing dari program studi S1 Sistem Informasi. Untuk yang berikutnya, adalah dari program studi D3 Sistem Informasi kepada Bapak Iwan Adi Prabowo, Eskom Mkom, kami persilahkan. Cek, cek. Oke, suara saya terdengar? Tidak. Oke. Terima kasih Ibu Justina atas waktunya. Nah, sebelumnya perkenalkan ini teman-teman adik-adik mahasiswa. Nah, perkenalkan nama saya Iwan Adi Prabowo. Kebetulan di sini saya dapat amanat untuk sebagai kaprodi dari D3 Sistem Informasi. Nah, saya dari kalau teman-teman mungkin tahu juga dari alamat saya dari Boyolali. Nah, ini ada yang dari Boyolali? Kelihatan enggak ini? Enggak kelihatan ya? Oke, coba tak interaksi sebentar. Oke, ada yang dari Boyolali? Angkat tangan. Dada. Oh, banyak. Oh, lumayan. Nah, Boyolalinya mana Pak? Nah, Boyolalinya saya dari Juwangi. Nah, ada yang tahu Juwangi? Juwangi itu masuk Boyolali Bu. Nah, kalau yang tahu Kedungombo ke utara, nah itu Boyolali paling utara lah Juwangi. Oke, di sini nanti saya akan menyampaikan untuk yang sistem informasi program Diploma 3. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang S1. Nah, kalau S1 tadi kurang lebih ada sekitar 144 SKS. Nah, kalau di D3 atau Diploma 3 itu nanti cukup 110 SKS. Nah, kalau S1 itu 4 tahun. Nah, 4 tahun, kalau yang D3 itu 3 tahun. Nah, insya Allah 2,5 tahun kayaknya teman-teman dalam kondisi seperti ini bisa Bu. Kayak yang 110 SKS. Mungkin tidak jauh beda juga, ini sistem informasi, ini merupakan sebenarnya itu
ilmu komputer. Nah, jadi gabungan ilmu komputer dengan manajemen juga dengan bisnis. Jadi kalau mungkin TI itu berhubungan pure dengan ilmu komputer, mungkin dengan elektro. Nah, kalau kita di sistem informasi, nah ilmu komputer dengan ada ilmu bisnis, juga ada ilmu manajemen. Nah, khususnya sistem informasi. Mungkin nanti kalau di break lagi ada sistem informasi akuntansi. Nah, nanti berhubungan dengan ya agak berbau untuk akuntansi ya, Bu. Nah, agak berbau untuk akuntansi. Nah, untuk sistem informasi D3 ini lebih fokusnya nanti kita ke rekayasa perangkat lunak untuk sistem informasi. Nah, kalau untuk mata kuliah juga tidak jauh beda dengan yang S1. Nah, coba diturunkan sedikit. Nah. Oke, turun lagi. Nah, ini jadi kita ke rekayasa perangkat lunak. Nah, berbasis sistem informasi, tapi lebih ke arah penerapan. Nah, penerapan ke arah bisnis perusahaan. Nah, boleh bisnis perusahaan, boleh instansi-instansi pemerintah, nah atau mungkin instansi-instansi terkait yang membutuhkan teknologi informasi atau yang membutuhkan sistem informasi. Nah, jadi nanti lebih ke cara membuat atau mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak, nah untuk berinteraksi dengan data. Nah, kira-kira data tersebut nanti bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih menguntungkan, ke arah manajemen maupun ke arah bisnis. Oke, next. Nah, untuk visinya dari D3 Sistem Informasi ini tadi menjadi sebuah program studi yang unggul, nah terutama dalam rekayasa perangkat lunak informasi. Nah, ini di tingkat nasional tahun 2030. Nah, jadi bagaimana pengembangan perangkat lunak yang ada, nah nanti teman-teman dari mahasiswa D3 bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, apalagi sekarang sudah mulai banyak gadget-gadget, smartphone yang mungkin itu sangat membantu terutama dalam mempermudah pekerjaan kita. Oke, misi juga tidak jauh berbeda ini dengan yang S1, dari proses pembelajaran yang berkualitas, kemudian peningkatan mutu sumber daya, nah, kemudian pengembangan pembelajaran dan penelitian ini di bidang rekayasa perangkat lunak, ini software development. Nah, juga kita biasanya juga menjalin kerjasama baik itu dunia industri maupun di instansi pemerintah baik nasional maupun internasional. Oke, next. Nah, ini yang penting teman-teman. Nah, ini menyangkut nanti jenengan seberapa lama jenengan berada di kampus atau seberapa lama jenengan nanti mengikuti perkuliahan mengambil ilmu-ilmu yang ada di kampus. Nah, sekarang ini tahun 2021 ya, Bu. Ini 2021 bulan September. Nah, ini nanti jenengan akan menempuh kalau D3 ini ada kurang lebih ada 6 semester. Nah, kalau S1 tadi ada 8 semester. Nah, kalau 6 semester ini kurang lebih 3 tahun. Jadi jenengan usahakan September di 2023. Nah itu sudah lulus ya, Bu. Ini. Sudah lulus. Ya, Agustus. Ya, karena kemarin jenengan masuknya Agustus ya, mungkin nanti 2003 ini bisa lulus. Jadi semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 sampai semester 6. Ingat jenengan teman-teman dari khususnya D3, nah itu membuat target, membuat strategi. Ini pokoknya 6 semester harus lulus. Nah, jangan tahu-tahu loh, tahu-tahu sekarang sudah 2024. Nah, D3 2024 belum lulus. Nah, itu. Nah, usahakan bisa memenuhi target. Ya mundur satu semester. Nah, antara 2023 dengan 2024 sidik. Nah, juga boleh. Atau bahkan malah lebih bagus lagi jenengan bisa 2,5 tahun atau kurang lebih 5 semester sudah
bisa lulus. Nah, tentunya jenengan harus bisa memilih mungkin beberapa mata kuliah yang bisa jenengan target bisa untuk meningkatkan IP, nah atau IPK. Oke. Nah, untuk lulusnya nanti setelah jangan lulus ya. Nah, berarti otomatis wisuda. Nah, wisuda berarti nanti kalau D3 Sistem Informasi itu amd.com ya, Bu. Nah, amd.com. Nah, ini untuk pembagian mata kuliahnya dengan untuk SKS-nya kurang lebih sekitar 110 SKS. Nah, ada yang wajibnya 88%, pilihannya 12%. Nah, sifatnya tadi juga ada kuliah, ada praktek, ada tutorial. Jadi kuliah bisa teori, kemudian tutorial itu ada teorinya, ada prakteknya, ada praktikumnya. Sedangkan praktek dengan nanti langsung ke lapangan. Nah, ini next yuk. Nah, ini mata kuliahnya untuk program studi D3 Sistem Informasi. Nah, mungkin teman-teman dari sini ini awal starting jenengan ya. Nah, awal starting jenengan dalam perkuliahan ini pasti biasanya paket. Nah, paket jenengan masuk ke sini nanti sudah mendapatkan jatah segitu kurang lebih 22 SKS. Nah, itu jenengan target. Oh, kira-kira saya iso biji A yang mana? Nah, target. Nah, yang biji B+ yang mana? Nah, kenapa ini perlu jenengan target di untuk semester 1? Karena ini nanti pengaruh dengan mata kuliah nanti di semester 2 yang akan jenengan ambil. Nah, kan ada yang kalau IPK-nya nanti bisa 3,0 ke atas, nah ambil 24 SKS. Jadi bisa nanti memperpendek waktu perkuliahan jenengan. Oke, nah ini ada mata kuliahnya kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya ini ya. Nah, mulai dari bahasa Inggris sampai aplikasi perkantoran, kemudian juga ada akuntansi juga ada. Nah, kenapa tadi saya bilang sistem informasi itu gabungan dari ilmu komputer, nah dengan manajemen dan pokoknya berbau-bau dengan akuntansi. Nih, agama masih ada. Nah, itu dasar jenengan. Nih. Nah, jadi tenang, jangan bingung. Nah, agama tetap ada pendidikan agama. Nah, matematika masih tetap alhamdulillah. Nah, ini kemudian nanti yang pokok-pokok mungkin ada pengenalan teknologi informasi kontemporer, ada SOPIK tentang algoritma dan aplikasi perkantoran. Kemungkinan aplikasi perkantoran kayaknya ada uji internasional ya Pak. Ini DAT, Desktop Application Training. Nah, jadi baik itu D3 maupun S1 setelah lulus dari SINUS minimal sudah mempunyai satu sertifikat internasional. Ini. Oke, next, yuk. Ini semester 2. Nah, bahasa Inggris tetap ada. Nah, akuntansi, kemudian ada OOP juga, SOPK 2 dan desain web. Nah, ini nanti terkait dengan apa itu lulusan dari D3 Sistem Informasi. Jadi jenengan untuk desain webnya juga masih ada. Nih. Oke, next. Semester 3 ini mata kuliahnya. Nah, mata kuliahnya bahasa Inggris. Kemudian ada analisa dan perancangan sistem. Ada basis data, dasar manajemen, statistik, jaringan. Nah, jaringan di D3 juga tetap disampaikan, kemudian ada paket program akuntansi. Nah, nanti kalau jenengan kalau jenengan terjun di lapangan, nah minimal lah bisa menggunakan beberapa program-program tentang akuntansi. Next. Ini semester 4. Nah, di semester 4 selain mata kuliah wajib, nanti teman-teman juga ada mata kuliah pilihan. Nah, sesuai dengan passion jenengan. Nih. Nah, mata kuliah pilihan. Nah, di sini di semester 4 juga jenengan diminta nanti untuk kuliah kerja magang. Jadi biar tahu ilmu yang sudah jenengan dapat di STIMIK Sinar Nusantara itu setelah terjun ke lapangan, nah bagaimana? Apakah
bisa diterapkan atau masih kurang. Nah, setidaknya jenengan bisa merasakan suasana yang ada di lapangan. Nah, atau mungkin pada saat kuliah kerja magang. Oke, next. Nah, ini semester 5. Nah, nanti jenengan mulai persiapan untuk mengerjakan ini TA, tapi jenengan harus harus mengikuti untuk program mata kuliah ini, riset teknologi informasi. Oke, next. Nah, ini di semester 6. Nah, ada interpersonal skill dan bimbingan karir. Nah, ini juga ada TA. Nih, jadi teman-teman, ini beberapa mata kuliah nanti yang kemungkinan bisa jenengan tempuh dari semester 1 sampai semester 6. Nanti setelah TA, semester 7 apakah ada? Nah, nanti kalau jenengan pengen ya berarti tinggal transfer ke sistem informasi S1. Nih, jadi tinggal paling kurang lebih 3 semester atau 2 semester lah ini. Nah, kurang lebih tinggal nambah 30 sampai 40 SKS ini. Oke, next. Nah, ini. Nah, sebenarnya teman-teman pasti sudah mendapatkan untuk gambaran untuk mata kuliahnya, mata kuliah. Nah, di sini ada mata kuliah prasyarat dan tidak prasyarat. Nah, jadi kalau teman-teman lihat secara garisnya, nah ada mata kuliah yang harus ditempuh dulu, mata kuliah prasyaratnya harus lulus dulu baru bisa mengikuti mata kuliah selanjutnya. Nih, nah usahakan mata kuliah prasyarat bisa jenengan selesaikan, dapat nilai bagus. Nah, itu akan mempermudah dalam proses pendidikan atau proses kuliah jenengan. Oke, prospek kerja lulusan, next. Nah, tidak jauh beda dengan S1 tadi. Nah, ada bisnis analisis bisnis. Nah, D3 pun bisa. Nih, tidak cuma S1, D3 pun bisa. Karena tadi di mata kuliah itu ada beberapa mata kuliah yang mengarah ke bisnis analisis. Nah, di web, kemudian web developer, tadi ada desain web, kemudian e-commerce, system developer, nah, kemudian ada database administrator, programmer, nah, maupun IT manager. Oke, next. Nah, selain ke lapangan kerja, nah mungkin ini prospek untuk wirausaha. Nah, jadi teman-teman yang D3 pun juga bisa berwirausaha atau bisnis di bidang teknologi informasi. Nah, mungkin startup atau mungkin warehouse atau mungkin graphic design. Nah, atau yang lebih tren sekarang ini sosial media promosi. Nih, mungkin dengan desain, bisa dengan PowerPoint, bisa dengan Canvas, nah, dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini salah satu tadi di semester 4 ya. Nah, ada magang. Nah, ada magang, ini salah satu teman-teman kita yang magang. Ini satu kelompok, jadi magangnya satu kelompok. Nah, ini kemarin di mana itu? Di Smart Media. Nah, ini mencakup tentang pencatatan untuk manajemen majalah. Ini tentang majalah. Oke. Ini 2 orang ini majalah. Kurang lebih 1 sampai 6 bulan. Nih. Yuk, next. Nah, ini selain itu juga ada di kantor Kesbangpol. Nah, Kabupaten Boyolali. Nah, nanti kalau jenengan misalnya magang, nah tidak cuma mengerjakan mungkin yang berhubungan dengan manajemen, mungkin administrasi. Nah, jenengan juga jenengan lulusnya di kampusnya di mana? Nah, kampus apa? Komputer. Nah, berarti bisa menyiapkan yang berhubungan seperti ini tentang penyiapan untuk Zoom, untuk meeting. Nah, ini padahal ini cewek-cewek ya. Nah, harus bisa. Ini. Ya misalnya belum bisa, ya cari biar bisa. Ini. Oke, next. Nah, kemudian ada kegiatan magang kalau ini di kantor kecamatan. Nah, ini di pelayanan, mungkin di administrasi, pencatatan. Nah, ini di kantor kecamatan.
Ini di Kecamatan Pasar Kliwon. Yuk, next. Nah, kemudian ada juga mungkin di bidang jasa, ini di JNE. Nah, ini membuatkan untuk tracking barang. Kemudian kalau yang di bawahnya itu di Kelurahan Yebres, pencatatan untuk data penduduk, mungkin yang mendapatkan kalau kemarin tentang COVID, nah ini mungkin pencatatan penduduk mungkin yang mendapatkan bantuan sosial. Nah, next. Nah, kemudian ini di klinik, nah membuatkan aplikasi untuk member klinik umat atau mungkin anggota dari klinik umat, pencatatan sakitnya apa. Nah, kemudian di situ juga melakukan survei juga. Ya, next. Nah, mungkin itu untuk D3 Sistem Informasi, tidak jauh berbeda dengan yang S1. Nah, cuma beda SKS ya, Bu. Nah, ini berbeda SKS. Nah, ini teman-teman nanti bisa bergabung di sini. Ini jadi bisa bergabung ini di grup untuk semua sistem informasi semua dari S1 Sistem Informasi, D3 Sistem Informasi, dan Sistem Informasi Akuntansi D3. Ini. Oke, teman-teman, terutama yang mahasiswa D3 Sistem Informasi, dengan persiapkan strategi perangnya untuk kuliah di STEMIC Cina Nusantara, terutama di D3 Sistem Informasi. Cepat lulus, nah, sehat, nah, dapat kerjaan, sukses semuanya. Oke, cukup dari saya. Itu nanti bisa disambung dengan pertanyaan. Saya kembalikan ke Ibu moderator yang kuat ini. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iwan Adi Prabowo. Em, mungkin tanya jawabnya nanti setelah ketiga narasumber ya. Yang berikutnya adalah Kaprodi D3 Sistem Informasi Akuntansi kepada Ibu Tri Irawati SEMSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Ini saya giliran terakhir untuk membicarakan tentang sistem informasi akuntansi ya. Tadi sudah disampaikan Pak Bebas dan Pak Iwan, di mana kita sebenarnya satu rumpun di sistem informasi. Hanya saja untuk Provisia, saya singkat saja ya, kalau ngomong komputerisasi akuntansi kepanjangan. Untuk Provisia ini merupakan prodi yang sangat spesifik sebenarnya dibandingkan dengan prodi yang lain. Mungkin slide saya bisa disampaikan. Oke, nah ini foto zaman muda saya. Sekarang sudah tua. Ya, zaman muda saya ini. Saya senior. Oke, ya. Saya mungkin tidak akan ngomong terlalu banyak, tetapi saya hanya ngomong spesifiknya saja. Jadi dibandingkan dengan program sistem informasi yang D3, kita itu punya ciri khas terutama kaitannya dengan akuntansi dan perpajakan. Jadi kita memang fokusnya atau lebih spesifiknya pada saat di kurikulum itu pada bidang akuntansi dan perpajakan. Jadi akuntansi ini kita kupas dari akuntansi jasa, dagang, industri, syariah, itu kita kelola semua, artinya kita sampaikan kepada mahasiswa, serta perpajakan. Ya. Mungkin yang perpajakan inilah yang sangat berbeda sekali karena di semua prodi di sini itu tidak akan mendapatkan ilmu itu. Jadi baik untuk teknik informatika, sistem informasi S1 maupun D3, perpajakan ini tidak kita sampaikan, hanya khusus untuk siasakan. Nah, mengenai perpajakan ini sebenarnya
tidak hanya secara teori, tetapi secara aplikatif yang diluncurkan oleh pemerintah terutama yang akan kita sampaikan. Next. Kalau visi saya rasa hampir sama dengan lainnya, visi misi di next saja. Oke. Next. Oke, nah ini syarat kelulusan dan gelar akademik. Ini memang sangat istimewa ya. Sebenarnya sangat istimewa. Saya katakan sangat istimewa karena seakan-akan Anda itu lulusan S1 kalau tidak hati-hati. Gelarnya paling keren, tapi paling ditakuti katanya. Orang-orang itu saya heran ya, banyak lulusan SMA itu kadang takut dengan namanya akuntansi. Nggak tahu saya kenapa takut, padahal saya sangat senang sekali, saya sudah berapa ya, separuh umur saya itu di bidang akuntansi dan perpajakan, itu sangat enjoy saja. Karena akuntansi itu lebih mudah daripada matematika ya. Akuntansi lebih mudah dari matematika saya katakan. Di situ banyak seni yang kita munculkan, banyak seni yang kita bahas terkait bagaimana sih kalau kita mau nyusun laporan keuangan dari segala bidang. Kadang orang, waduh harus nyusun laporan keuangan ya. Padahal kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, laporan keuangan punya Anda saja. Ketika Anda menerima uang saku dari orang tua, uang sakunya itu Anda terapkan di mana, itu di bidang akuntansi lah sebenarnya tugasnya. Nah, minimal kelulusan sama, kalau D3 itu standarnya 110 SKS yang ditempuh kurang lebih maksimal maksimal 3 tahun itu sebenarnya sudah maksimal. Seperti disampaikan Pak Iwan tadi, sebenarnya cukup 2,5 tahun sih. Cukup 2,5 tahun itu saya rasa cukup. Ya, semester 5 ada beberapa mata kuliah sekaligus Anda ini ambil tugas aktif. Nah, untuk gelar akademiknya saya katakan paling keren ini karena ada AMD, .SI, .AK. Jadi seakan-akan SI itu sarjana ya, padahal itu sebenarnya sistem informasi akuntansi. Kemarin juga ada yang WA saya, kebetulan kalau di KA itu kita punya grup dari alumni maupun mahasiswa aktif. Nanti untuk mahasiswa KA, mahasiswa SIA ini akan, oh ya, lihat keberangan di. Oke, jadi apa namanya? Jadi lupa saya mau ngomong apa. Ada grup khusus mahasiswa maupun alumni kita. Jadi alumni kita ini mempunyai beberapa jaringan di luar, baik yang bekerja swasta, berwira swasta maupun bekerja di bidang-bidang pemerintahan. Kemarin saya juga di WA Group itu ada yang tanya, kalau dulu SIA itu namanya kan komputerisasi akuntansi. Ada yang tanya, kalau saya melamar, kebetulan saya lulusan di KA dulu, saya harus nyebutnya apa gitu. Karena akreditasi yang muncul saat ini namanya sistem informasi akuntansi. Sedangkan untuk lulusannya komputerisasi akuntansi, akreditasi yang muncul saat ini sistem informasi akuntansi. Nah, dengan itu saya menyarankan, jadi mungkin adik-adik mahasiswa yang baru ini kan tidak tahu sejarahnya KA. Ini ada aturannya, ada nomenklatur 890 tahun 2019. Ini sudah ada perubahan nama program studi secara resmi. Jadi nanti Anda bisa download, itu dilampirkan ketika kita akan melamar pekerjaan. Saya katakan begitu untuk yang alumninya masih KA. Next. Nah, ini saya langsung ke foto kegiatannya. Mungkin yang KA ini jangan berkecil hati, kita cuma sedikit ya. Saya di situ pasti paling muda. Teman-temannya anak-anak muda, saya sering bergabung dengan mereka, sering guyon dengan mereka ya. Meskipun sudah alumni itu malah saya senang kalau sama alumni itu guyon maton ya. Ngomongnya bisnis, kalau ketemu anak KA itu, Bu, saya mau bikin laporan keuangan, bingung. Nah, bingungnya apa? Ya, ilmunya nggak sampai. Saya masih sering membuka diskusi dengan alumni, dengan bahkan bukan hanya anak SIA, sebenarnya saya senang kalau anak-anak alumni itu mau bikin laporan keuangan itu masih menghubungi saya.
menanyakan bagaimana sih mengalokasikan biaya yang ada di dalam perusahaan. Karena kadang dikatakan teorinya lebih sulit daripada praktek. Saya katakan salah besar. Akuntansi itu dibalik. Praktek di masyarakat itu harus sesuai dengan teori. Kalau tidak sesuai dengan teori, apa dampaknya? Laporannya tidak diterima publish, tidak bisa diaudit. Jadi teori yang kita sampaikan itulah yang Anda harus menggiring yang terjadi di masyarakat, itu kita giring pada teori. Next. Nah, ini kalau mau wisuda pasti tidak lupa dengan yang lalu, kalau nggak salah tahun yang lalu ini kita masih offline. Kalau sekarang semua ujian online, jadi dokumentasinya tidak saya ambil karena kadang saya juga tidak terlibat di dalam ujian, karena yang terlibat itu pasti pembimbing dan penguji. Next. Ini ada konseling. Saya katakan tadi ada bimbingan konseling, bukan curhat ya. Kalau mahasiswa itu ketemu dosennya bukan hanya curhat, tapi konseling yang lain, artinya peluang-peluang apa yang bisa ada, yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa ketika pengambilan SKS. Karena pengambilan SKS meskipun online, kalau sekarang online ya, mereka pasti ada beberapa kesulitan, mau ngambil yang mana, terutama kalau IPK-nya yang lebih dari 3. Lebih dari 3 kan bisa mengambil 24 SKS. Nah, konseling dulu, kira-kira apa sih yang bisa diambil sehingga Anda tidak terjebak. Takutnya apa? Mengambil mata kuliah yang semuanya sulit, yang semuanya praktek. Tadinya IP-nya 3, begitu ngambil semuanya praktek, look, jadi 2,5. IPK-nya langsung pasti turun drastis. Karena penyesalan itu ada di belakang ya. Kalau penyesalan ada di depan, rencana yang tidak dilaksanakan ya. Next. Ini magang sama. Kebetulan sudah kurang lebih magang ini sudah 2 tahun ya. 3 tahun ini kita laksanakan ada mata kuliah kerja magang ya, kuliah magang khusus untuk D3. Nah, kebetulan karena kita di bidang akuntansi, kita baru bekerja sama dengan 2 perusahaan, 2 instansi. Yang pertama dengan BMT Mitra Niaga, yang kedua dengan CV Maulana. Jadi 2 perusahaan ini sudah kita gandeng, bisa ada MOU kerjasama, di mana mahasiswa nanti bisa melakukan magang di sana. Tinggal saya kirim aja kasih suratnya dari Profi. Next. Ini peluang kerja ya. Saya katakan peluang kerjanya tadi kemarin ada yang tanya, dia itu bisa nggak jadi PNS? Kadang saya mau jawab iya, mereka kadang nggak yakin, ini kok nggak ada peluangnya ya Bu di Pemda. Ya jangan di Pemda, di kementerian. Karena ada beberapa mahasiswa KA itu yang sudah ada menjadi PNS di kementerian. Yang pertama Kementerian Agraria ya, BPN, ada kebetulan di luar Jawa, anaknya di Kalimantan. Kemudian di Kejaksaan itu juga ada, Karanganyar kalau nggak salah kejaksaannya. Kemudian di Bulog di Palu ya, di Palu, kebetulan di luar Jawa yang PNS itu. Dan beberapa kemarin Dinas Pertanian, yang tahun kemarin itu ada yang masuk di Dinas Pertanian juga. Karena saya masih ada di dalam grup, biasanya mahasiswa itu ngabari saya, alhamdulillah Bu saya diterima di kementerian ini, alhamdulillah saya ikut PNS ini diterima. Ada yang menjadi kepala juga, wakil direktur, kepala direktur keuangan dan lain-lain, banyak sekali. Next, ada testimoni kemudian. Nah, mudah-mudahan videonya bisa di setelkan ya Mas ya. Ini ada 3 testimoni yang kemarin sempat saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Teman-teman Lutfi semuanya, Hidayat, ini selamat bagian datang di keuangan kampus STMIK Solo Sinar Beduli. Nusantara Surakarta. Saya Lutfi Hidayat, angkatan Play kalau gitu, 2009, mudah-mudahan bisa di lulusan play. 12, merupakan mahasiswa STMIK
STMK Sinar Nusantara Surakarta di jurusan komputerisasi akuntansi di waktu itu, yang saat ini Suaranya nggak muncul. merupakan jurusan sistem informasi akuntansi. Saya bekerja di Lembaga Amil Zakat Solo Peduli di bagian keuangan. 3 tahun saya kuliah di kampus tercinta ini, banyak hal yang bisa saya dapatkan. Dosen yang friendly, humble, membimbing, kemudian saya mendapatkan ilmu yang aplikatif. Yang ini Mas Rudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa baru STMK Sinar Nusantara. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa baru STMK Sinar Nusantara. Perkenalkan, nama saya Rudi, mahasiswa angkatan 2012 lulusan tahun 2015, jurusan komputerisasi akuntansi atau yang sekarang lebih dikenal dengan sistem informasi akuntansi. Sekarang saya bekerja di Perum Bulog. Pada awalnya saya masuk Bulog ditempatkan di bidang akuntansi, dan untuk saat ini saya dipindahkan di bidang IT. 3 tahun saya kuliah di Sinus, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat. Dan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen, para karyawan, dan mahasiswa-mahasiswa yang menyenangkan. Buat teman-teman mahasiswa baru, kalian tidak salah pilih untuk kuliah di Sinus. Yang terpenting tujuan kalian adalah benar. Dan yang terpenting lagi adalah giat-giat dan selalu belajar dari Bapak Ibu dosen ya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasta Irawan dari jurusan Komputerisasi Akuntansi D3. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan studi di STMK Sinar Nusantara Surakarta. Banyak ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan di kampus tercinta. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen, karyawan, serta teman-teman semua yang telah mensupport dan membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik. Teruntuk mahasiswa baru, terus semangat, pantang menyerah. Gapai seluruh cita-cita kalian di STMK Sinar Nusantara Surakarta. Bersama STMIK, kita bisa. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi 3 kombinasi ya sebenarnya yang saya berikan pada adik-adik mahasiswa. Yang pertama itu bekerja di swasta. Mas Lutfi itu swasta, dan kebetulan rata-rata kalau swasta dari SIA itu jadi bidang administrasi ya, bidang administrasi keuangan itu pasti di situ karena memang base ilmunya itu. Kemudian Mas Rudito yang kebetulan awalnya juga masuknya itu di bagian administrasi Bulog di Solo, sebenarnya awalnya di Solo, kemudian pindah ke Brebes, yang terakhir itu menjadi staf IT Bulog tapi ditempatkan di Sulawesi, di Palu ya. Kalau saya mau ngomong di Palu dulu itu kok rasanya kok di Palu gitu ya, di Sulawesi, di kota Palu. Kemudian Mas Hasta ini yang sebenarnya baru saja selesai tahun kemarin, ini masih wira swasta, dan alhamdulillah sudah sukses juga, sudah kabar-kabar sukses ya, sebentar lagi pasti ada undangannya akan datang ke rumah. Kemudian note saya, sebenarnya catatan buat saya, bergabung dengan STMIK adalah suatu keberuntungan sebenarnya, karena ilmu yang Anda dapatkan itu tidak semata-mata ilmu komputer, kita lengkap. Ada kalau SIA itu paling lengkap sebenarnya, paling lengkap, paling detail, makanya orang pada mau bergabung dengan SIA itu pada ketakutan. Apalagi kalau sudah dikatakan akuntansi itu sudah bayangannya mindsetnya lebih susah daripada matematika. Padahal ilmunya paling mudah ya. Tapi jangan dibalik ya, Bu Ira sudah 20 tahun pegang akuntansi ya, sudah 30 tahun saya di akuntansi. Makanya tidak pernah susah ya. Tapi harus update ilmu karena kita terpancang dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Ilmu kita itu ilmu sebenarnya ilmunya itu sudah baku. Karena kita tidak boleh melanggar undang-undang yang ditetapkan, kita harus ngikut dari undang-undang itu. Kemudian satu lagi, bahwa sukses adalah bagian dari rencana hidup, tidak ada sukses yang tidak direncanakan. Jadi sukses itu adalah rencana dari bagian hidup kita. Ketika Anda sudah bergabung dalam suatu hal pun ya, tidak hanya sebagai mahasiswa,
bergabung dalam organisasi itu adalah suatu kesuksesan. Mungkin kakak tingkat Anda kalau kita lihat getol-getolnya di organisasi untuk apa? Untuk sukses. Suksesnya di mana? Ya suksesnya nanti akan Anda rasakan ketika Anda sudah selesai. Kemarin sudah diungkapkan di sambutan Ibu Ketua ya, kalau nggak salah saya dengar bahwa ini adalah awal dari Anda menapak kesuksesan. Jadilah mahasiswa aktif dalam segala bidang, tidak hanya bidang keilmuan, bidang sosial itu Anda juga harus terlibat karena di situ kita akan membiasakan diri berkoordinasi, berorganisasi, bertemu dengan orang, bagaimana kita bisa ngomong dengan PD-nya di depan orang. Kalau kita sudah biasa ngomong pasti juga akan mungkin itu. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Justina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ira. Gitu ya. Berikutnya adalah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini bisa ditampilkan nggak adik-adik mahasiswanya ya? Ya. Yang pertama, ada nggak pertanyaan? Silahkan. Dari siapa dulu ini? Oke, silakan yang mau bertanya dulu. Bisa lewat chat, bisa, atau open mic, silakan. Raise hand. Oke, baik ya. Kalau belum ada, saya dulu yang nanya. Ini kepada Bapak Ibu Kaprodi ini. Ini kan kita masih dalam pandemi ya. Selama ini kan kuliahnya bagaimana sih perkuliahan selama pandemi ini di STEMIK Senar Nusantara? Mungkin bisa diceritakan. Siapa dong? Mungkin Pak Bebas atau Pak Iwan? Nah, monggo. Kuliah ya. Jadi mungkin adik-adik atau calon mahasiswa yang sudah jadi mahasiswa ya, bukan calon lagi ya. Anda juga sudah merasakan ya, terutama yang lulusan baru ini, Anda juga sudah merasakan kuliah daring sewaktu Anda di kelas 3 ya. Bahkan mungkin kelas 2 gitu ya. Jadi Anda juga di kelas 1 merasakan bukan kuliah ya, sekolah ya. Sekolah yang offline kelas 1 gitu ya. Ini anak saya kebetulan juga kelas 3 sehingga saya mengantarkan itu ya 1 tahun. Gitu. Jadi ini 3 tahun tapi mengantarkan 1 tahun, setelah itu daring. Ini daring lagi gitu ya. Sehingga ya Anda berarti sudah merasakan dua-duanya. Nah, tapi tidak diselang-seling dalam satu waktu gitu ya. Nah, nanti atau kita pernah offline dulunya gitu ya sebelum pandemi, kemudian itu daring, kemudian kok kelihatannya juga butuh sesuatu yang harus praktek. Nah, ini apa yang kita sebut hybrid gitu ya. Jadi kuliah yang campur itu. Jadi ada jadwal yang pernah meluncur, yaitu yang kemana adalah ada giliran praktek, kemudian ganti lagi teori ya. Jadi itu ya. Jadi prakteknya ada tapi sifatnya bukan kayak jadwal yang seperti offline gitu ya. Jadi ada yang praktek saja itu. Itu pun yang selama ini adalah kalau Anda sifatnya adalah bukan wajib, karena tetap apa itu jenis protokol ya. Jadi kesehatan itu tetap perlu, sehingga yang membutuhkan itu kita layani, kita ada gitu ya. Itu kemudian daring itu kita sudah sebelum pandemi pun kita sudah bekerja sama dengan Google, yaitu Google Edu, namanya Google Suite, sehingga sudah kita gunakan. Jadi sebelum pandemi, sehingga kita juga tidak kaget-kaget banget lah gampangnya gitu ya. Apalagi di komputer ya mau enggak mau itu. Cuma begitu pandemi ya mau enggak mau harus
itu yang kita sudah biasakan kita pakai. Itu ya. Kemudian untuk ujian juga daring gitu ya. Itu yang sudah, itu yang ke depan itu kita sampai sekarang kan juga belum ngerti gitu ya. Jadi kita hanya prediksikan ya intinya adalah daring. Nanti satu saat berangsur-angsur itu siap, ya nanti kita akan mulai dari tengah-tengah hibrid, baru ketika alhamdulillah mungkin ya kondisinya bagus, yang kita harapkan ya nanti akan offline lagi. Nah, cuma nada-nada itu ya apa ya, sekolah IT. Mungkin kalau Anda lihat-lihat itu sertifikasi daring ada dan seterusnya. Jadi mau ndak mau ya maksudnya ke arah itu ya. Jadi ke arah hybrid. Itu kalau saya sendiri ya. Jadi bukan malah justru offline ternyata bisa hybrid ya, ataupun lab-lab virtual. Jadi ini adalah produk Anda atau produk kita keluarga yang komputer. Jadi asumsinya bagaimana terobosan itu yang bisa kita berikan. Mungkin itu Bu. Jadi kalau saya mikirnya ya daring itu dengan Google Classroom, kemudian beberapa dari dosen ada yang membuat video ataupun diupload YouTube, ataupun dari peserta itu ada bukti-bukti untuk portofolio untuk tugas ataupun ujian. Itu jadi daring seperti itu Anda rasakan, saya kira yang di SMA atau SMK itu sudah merasakan ya, rata-rata juga ya ada yang namanya daring itu sinkron dan asinkron gitu ya. Nah, kalau sinkron itu berarti janjian di media itu ketemu live langsung dengan dosennya. Kemudian asinkron mungkin ya Anda suruh mempelajari, nanti kalau sudah sewaktu-waktu pada saatnya sinkron, ataupun dengan yang istilahnya apa ya, satu saat itu offline atau Anda dipersilahkan untuk ya nanti menunggu informasi gitu ya. Untuk ujian pun ujian yang ini ya, yang lulus itu ya dulunya juga ada peralihan yang dari ada yang daring, ada yang tidak. Nah sekarang ini sudah banyak yang daring sehingga kok kelihatannya nyaman gitu ya. Jadi fleksibel gitu ya. Jadi fleksibel di mana, di sisi waktu, kemudian ya dari manapun, kemudian media sudah terbiasa. Jadi kalau pola atau budaya ini kalau kita kurangi kok ketoknya enggak mungkin gitu ya. Jadi budaya yang online dan seterusnya kok cenderung tetap kita pakai, walaupun sekali tempo. Kalau offline itu point to point kan ya sama aja ketemu, hanya kesannya kan ya kalau kelas banyak mungkin enggak begitu ya. Dan mungkin tinggal kelasnya dikecilin atau di apalah dibagi-bagi lah kelompoknya, itu sudah sama saja hampir offline. Itu intinya apa? Yang offline itu ya nanti mohon nanti Anda perguruan tidak hanya join terus enggak ngerti, setelah itu tanya, tapi karena Anda tidak memperhatikan ya itu sama saja ya. Jadi asumsinya join tetapi ya memang niat untuk kuliah gitu ya. Jadi kecuali join memang hanya mengambil pekerjaan, mengerjakan mandiri, tapi yang kalau untuk interaksi ya sebaik mungkin Anda gunakan untuk berinteraksi. Mungkin itu tadi Pak Iwan ya. Jadi ini di sini yang Wan itu ada dua, Pak Wawan sama Pak Iwan gitu. Jadi saya panggilnya itu ya Pak Iwan untuk Kaprok di Sistem Informasi D3. Monggo menambahkan, saya berpikirnya daring menambah kenyamanan ya, kemudian offline juga sepatas ada yang pengen intent lebih jauh gitu ya. Ya saya kira ya Anda niat kuliah di komputer pasti perangkat itu siap gitu. Jadi itu modal gitu ya. Jadi kaitannya berbeda dengan mungkin apa ya, jurusan teknik mesin, jurusan teknik sipil itu kan bingung yang mau daring. Kalau komputer kan tidak sejauh yang mereka yang teknik bangunan, teknik sipil, dan itu kan butuh peralatan yang gede ya gimana gitu. Jadi mencampur tapi hanya virtual gitu. Setelah ketemu langsung lah beda. Tapi kalau di komputer tidak begitu ya. Jadi tetap bisa gitu ya. Sepanjang Anda mau gitu ya. Mau membuat kelompok kecil,
lebih fokus sehingga logika. Jadi alat bahasa kan sama, yang penting tujuannya alat bahasa banyak, bahasa pemrograman. Cuma tujuannya apa mengeluarkan ini? Nah, udah logika. Jadi Anda diajarkan logika, belajar satu ilmu, ada yang 3 tahun, maksudnya D3, S1, 4 tahun atau 4,5 lah. Sehingga apa? Nanti kerja ya Anda sudah terpola seperti itu. Tanpa melihat nanti kerjanya di mana, ya ilmu akan ya berkembang dengan sendirinya. Gitu ya. Ya, mungkin itu Pak Awan atau Bu Ira kalau mau menambahkan, monggo. Oke, nggih, Pak. Bebas. Oh, ini malah ada yang tanya. Mungkin saya menambahkan tadi terkait dengan pembelajaran ya, Bu. Nah, yang jelas kalau di tempat kita menggunakan Sinus Edu tadi ya, Pak. Sinus Edu, kemudian ada Google Classroom. Jadi pembelajaran melalui Google Classroom. Juga sebenarnya ada beberapa media, mungkin ada yang dosen yang menggunakan YouTube, ada mungkin yang menggunakan video yang sudah dimasukkan di Google Classroom. Jadi yang penting teman-teman tinggal konfirmasi kalau saya. Nah, jadi jenengan pada saat awal perkuliahan, tinggal konfirmasi. Jadi biasanya ada kontrak kuliah. Nah, karena biasanya dosen-dosen pun kalau di STEMIC Sinus ada macam-macam dalam artian, oh ada yang dari Jogja, mungkin lulusan dari Jogja, ada lulusan dari mungkin Semarang, ada yang dari Bandung dan sebagainya. Mungkin mempunyai strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, di Google Classroom biasanya mungkin ada yang ngajak meet. Nah, ada 1 semester, ada yang 3 kali, mungkin 2 kali. Nah, ada yang cuma menyampaikan materi, nah informasi langsung. Ada yang mungkin cuma menyampaikan materinya langsung 1, 2 sampai mungkin 16 pertemuan. Nah, ada yang presensinya juga langsung, ada yang presensinya nanti di akhir-akhir. Nah, strategi itu mungkin teman-teman dari mahasiswa juga bisa memahami atau bisa melihat. Nah, bagus juga jenengan biasanya kendalanya sih itu di awal perkuliahan itu tidak masuk atau tidak mengikuti atau mungkin tidak melihat jadwal. Nah, terkadang di pertengahan kuliah, nah sudah sampai 6 kali pertemuan atau 6 kali materi, nah masih ada yang tanya kode classroom-nya berapa. Nah, kayak gitu. Nah, usahakan teman-teman lebih aktif. Kalau ada apa-apa konfirmasi. Ini konfirmasi bisa ke kami, mungkin ke Prodi, ada yang Prodi S1 Sistem Informasi, ada D3 Sistem Informasi dan D3 Sistem Informasi Akuntansi. Atau mungkin bisa langsung, karena di sini yang paling muda itu Bu Yus ya ini. Atau bisa ke Bu Yustinya, nah beliau juga sekretaris akademik, sekretaris Sistem Informasi ini. Oke, itu saja, monggo. Oke, dari Bu Ira, tambahan mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan sistem perkuliahan. Jadi sebenarnya untuk sistem perkuliahan yang kita laksanakan memang kemarin hybrid ya Pak, sebagian sudah hybrid. Terutama mata kuliah saya mengenai praktek akuntansi. Praktek akuntansi kebetulan kita tidak semuanya base komputer ya, ada praktek akuntansi dengan LKS. Kalau dengan LKS ini tidak bisa kita komputerisasi, memang harus dengan LKS. Karena unsur penilaiannya lain ya, tidak hanya waton selesai gitu, tidak. Kerapian, karena kalau itu harus ditulis tangan, tidak boleh diketik. Aturan saya juga begitu, itu harus ditulis tangan, tidak boleh diketik, harus rapi. Kalau tidak rapi nilainya jelek. Karena orang akuntansi kalau nggak rapi itu mencurigakan. Anda nulis angka misalnya 1000, 1.00 ya. Ada celah sedikit, itu di akuntansi tidak boleh. Karena itu menjadi celah, tambahi 1 jadi 11.000. Ya kan, 1000, Anda tambahi 1 jadi 11.000, yang tombol 10.000 siapa? Atau kebanyakan 01, itu lebih bahaya. Ya. Kalau kurang 01, ya ada yang bahagia, ada yang sedih. Nah, ini
Kalau pembelajaran saya kemarin memang begitu. Khusus LKS, kebetulan LKS-nya yang nyusun saya sendiri, harus beli, harus dikerjakan, dan dikembalikan ke saya untuk saya nilai. Dan itu ada kemarin juga ada meet-nya, kita diskusi untuk pengerjaannya, sistem pengerjaannya ada diskusi, meskipun di situ sudah ada langkah-langkah untuk mengerjakan. Tapi namanya juga Anda baru mengenal akuntansi, kadang kalau nggak dijelaskan nggak mudeng ya, dijelaskan aja nggak mudeng, apalagi nggak dijelaskan itu ya, kalau akuntansi itu kan gitu. Seperti prinsip akuntansi, Anda itu mengerjakan nilainya balance, debit kreditnya balance itu belum tentu benar, apalagi nggak balance, tambah hancur itu ya. Balance aja nggak benar, apalagi nggak balance ya. Kalau ini ada chat sekaligus dijawab, Bu Yustin. Ya, monggo Bira. Oke, Ini ada ya. pertanyaan. Bagaimana kita mengatur waktu gitu ya. Sebenarnya intinya bagaimana sih kita mengatur waktu kalau kita kerja biar kita lulus tepat waktu. Jawabannya satu, manajemen waktu. Anda kan sudah niat kuliah. Ya Anda ikuti dulu. Pertama adalah aturan kuliah itu bagaimana. Jam perkuliahannya apa? Jam berapa saja Anda tertib waktu di kuliah. Yang kedua, karena Anda pengen menambah skill, menambah soft skill Anda ikut organisasi. Ya Anda bisa manage waktu organisasi. Kapan Anda free bisa terlibat di organisasi? Karena kan kita sendiri di sini tidak semuanya Sabtu itu masuk. Ya Anda manfaatkan waktu-waktu kosong. Atau kalau secara manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari kita punya 24 jam. Anda bagi, pertama untuk sekolah, untuk belajar, yang pertama ya sekolah belajar, yang kedua untuk ibadah, atau yang pertama ibadah sih sebenarnya belajar itu nomor 2, pertama ibadah dulu, ibadahnya bagaimana, sudah tertib atau belum. Kalau yang muslim sholat 5 waktu itu sudah tertib 5 waktu belum, sudah diekstrani belum, ekstra sholat duha, sholat tahajud gitu ya. Kalau yang non muslim ada waktu ibadah, ada yang waktu ibadah hari Jumat, ada ibadah hari Minggu, sudah dilaksanakan belum? Yang kedua, waktu untuk belajar, waktu untuk kuliah. Yang ketiga, waktu untuk bermain, jangan lupa. Jangan lupa, karena bermain itu adalah untuk meningkatkan imun Anda. Kalau Anda nggak pernah bermain, semangat belajarnya turun. Karena nggak bahagia katanya. Ngegame itu juga penting loh. Saya meskipun tua begini, merefresh otak itu dengan ngegame loh. Ya, game sederhana. Sama Bu, saya juga sering. Suka game. Oh, game beda mesti Pak. Terus Sama anak-anak. yang terakhir istirahat. Yang terakhir istirahat. Jadi Anda manage ibadah, belajar, bermain, dan istirahat. Ada 4 waktu. 24 dibagi 4 berapa? 6 jam. Anda mahasiswa cukup tidur 6 jam. Cukup ya, lebih dari cukup, 6 jam itu cukup. Saya aja tidur hanya 5 jam maksimal. Karena mainnya jompet juga ya Bu? iya pasti. Pasti. Seperti Pak Bebas ini, iya. Tidur itu bagi Pak Bebas 5 jam cukup. Dibagi 5 jam itu. Siang 1 jam, sore 2 jam, malam 2 jam ya Pak ya, pas 5. Jadi sebenarnya kita bagaimana sih memanage waktu sehingga antara kita mau sekolah, mau organisasi, bahkan yang sudah nyambi kerja, itu pun bisa. Maaf ya, saya juga dulu mahasiswa, pernah jadi mahasiswa, saya tidak melulu sebagai mahasiswa ya, saya aktif di organisasi, saya sebagai di UKM, dan saya pernah menjadi ketua UKM level universitas. Ketua UKM ya, ketua UKM perempuan pada waktu itu saya di level universitas pernah. Bahkan saya menjadi asisten pribadi dosen, menjadi asisten lab, itu kan juga sebagian dari kerja. Alhamdulillah 4 tahun lebih sedikit saya sudah selesai. 4 tahun selesai, tinggal menunggu wisuda setengah tahun. Kuncinya itu tadi, memanage waktu, dari awal sudah direncanakan, kita niat kuliah. Nah, dengan niat kuliah, kita kuliah juga harus berhasil. Karena apa? Kalau Anda sampai putus di tengah jalan, yang menangis bukan Anda. Orang tua yang pertama akan menangis, merasa gagal dalam mendidik anak. Ya. Jadi jangan sampai Anda itu
niat kuliah di tengah jalan berhenti. Kebelet nikah Bu, aduh, yang gosek toh. Nah, berarti kalau Anda kebelet nikah ya nikahnya anggap aja sebagai ibadah. Kuliahnya tetap jalan ya. Ini terutama kalau ada yang kelas malam itu ya, kelas malam sudah bekerja, alasannya mau ketemu dosen sibuk ini. Ya dosennya juga sibuk, ya Anda harus. Terus ini juga ya, kadang catatan buat mahasiswa, kalau mau ketemu dosen itu jangan dosen yang manut Anda manut dosennya. Karena Anda yang kuliah gitu ya, jangan. Saya sering di PHP oleh mahasiswa, Bu nanti saya ketemu ya jam 3, oke saya tunggu jam 3, mahasiswa jam 3 kurang 5 WA lagi, Bu kalau jam 5 gimana? Saya udah pulang, saya bilang gitu. Ya jam 3, jangan mengubah dalam jangka waktu gitu, yaudah besok next diagendakan lagi. Padahal mungkin saya sudah mau pulang jam 2 karena sudah janjian dengan mahasiswa dan saya memutuskan mahasiswanya malah PHP oleh dosennya sendiri. Kasihan ya, dosen juga punya waktu untuk, dosen juga manage waktu lah, manage waktu juga untuk semuanya bisa berjalan. Itu dari saya Mbak, siapa itu tadi Bu Yustin? Balkis, Mbak Balkis. Balkis ya, Balkis. Begitu Mbak Balkis, monggo. Terima kasih Bu Ira. Ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Mbak Novian Nur Vitasari di program studi D3 Sistem Informasi. Ini berarti ke Pak Iwan ya. Ini pertanyaannya. Mohon maaf izin bertanya, apakah ada yang kriteria atau standar tertentu untuk media elektronik yang digunakan dalam pembelajaran perkuliahan sistem informasi? Ini monggo Pak Iwan. Kriteria atau standar Oke. yang digunakan. Terima kasih Mbak Novia Nurvitasari dari D3 ya, sistem informasi. Nah, untuk media atau mungkin alatnya nanti yang minimal ya, nah yang bisa digunakan untuk pembelajaran perkuliahan SI. Nah, kalau untuk khususnya D3 misalnya, kalau notebook atau laptop itu ya paling standar yang membutuhkan RAM itu paling 4 GB ya, 4 GB sudah cukup. Nah, pakai RAM yang 4 GB sudah cukup. Untuk kemudian ya jelas pasti ada hard disk dan tidak terlalu banyak apa membutuhkan mungkin graphic card yang tinggi-tinggi. Nah, yang penting itu mungkin notebook mungkin prosesornya sekarang paling rendah berapa? Core i3 ya. Nah, Core i3 RAM-nya 4 GB, kemudian harddisknya ya cukuplah 500 GB sudah cukup. Ini graphic card juga sudah cukup karena dilihat dari mata kuliahnya itu tidak terlalu membutuhkan untuk membutuhkan source alat yang tinggi untuk yang sistem informasi D3. Nih, kalau untuk mungkin perkuliahan seperti nanti daring, mungkin smartphone, nah itu juga penting juga. Nah, smartphone untuk agar jenengan bisa ikut Zoom, bisa ikut menjurian Pak. Untuk Zoom bisa ikut Google Meet. Nah, mungkin untuk komunikasi WA dan sebagainya ya minimal kalau smartphone 3 atau 4 GB sudah cukup. Ini untuk smartphone-nya. Jadi tadi untuk laptop mungkin notebook ya Core i3 minim, RAM 4 GB. Nah, mungkin dengan hard disk 240 atau 500 GB. Kemudian graphic card-nya juga ada, integrated juga bisa. Kalau smartphone-nya ya minimal RAM-nya 4 GB lah smartphone. Oke, paling itu untuk di D3 Sistem Informasi kalau dilihat dari perkuliahannya. Tapi kalau untuk yang S1 Sistem Informasi, nah mungkin untuk alatnya ya RAM ya minim 8 GB lah karena nanti di situ juga ada untuk
SIG, sistem informasi geografis, kemudian ada untuk pemodel multimedia juga, render. Nah, itu juga membutuhkan spesifikasi media elektronik atau alat elektronik yang cukup tinggi. Itu untuk yang S1. Itu mungkin cukup itu dari saya. Monggo Bu. Terima kasih Pak Iwan. Yang berikutnya, ini ada pertanyaan dari Mas Tubagus Agni, Mas Sidik ya. Ini dari program studi S1 Sistem Informasi. Izin bertanya ini, apa saja yang dipelajari di Sistem Informasi ini? Monggo Pak bebas. Pak bebas. Monggo. Ya. Ya, terima kasih ya. Nanti kalau saya berhenti menjawab, karpe mau jawab neng batin itu, nanti ada yang nyampaikan yang nerusin gitu ya. Ya, jadi apa yang dipelajari gitu ya di jurusan informasi? Nah, yang jelas untuk di tahap-tahap awal mungkin 3-4 semester itu hampir sama dengan yang sistem informasi D3. Jadi ya kalau sistem informasi untuk bahasa pemrograman itu ranahnya ke .NET gitu ya. Jadi ke .NET itu Microsoft.NET gitu ya. Ada pemrograman open source gitu ya, secara garis besar itu gitu ya, itu alat pemrograman. Tapi jangan sampai kok yang lain tidak, itu contoh ya, jadi prototipe yang kita pakai itu. Jadi Anda pun nanti di lapangan juga belum tentu pakai itu, tapi pola pikir cara mengatasinya, membuat produk-produk yang di SI dengan itu. Jadi semuanya kalau semuanya diajarkan nanti enggak mendetail, akhirnya hanya sedikit-sedikit gitu ya. Dulu pernah ya kita ya namanya perkembangan kurikulum semuanya diajarkan, dapatnya sedikit-sedikit. Karena semuanya kan harus batas SKS ya, sehingga secara garis besar pemrogramannya adalah .NET. Jadi misalkan ada algoritma ya pakai .NET, pemrograman berorientasi objek ya pakai .NET, sama gitu. Jadi nanti terus pemrograman web juga itu gitu ya, C# gitu kalau tidak salah ya. Kemudian di pemrograman open source ya baru ini yang untuk multiplatform yang lain gitu ya, yang itu di pemrograman. Kemudian nanti Anda diajak ke arah database ya, database-nya ya ke MySQL, kemudian diawali dari tadi aplikasi perkantoran Anda akan dikenalkan itu akses, kemudian di sistem basis data juga akan dikenakan itu, MySQL kan nyambung ke situ. Kemudian analisa Anda diajak cara merancang satu sistem gitu ya. Itu perjalanannya kan seperti itu. Nah, ada ilmu-ilmu yang lain yang humaniora, jadi ya sponsor, jadi misalkan agama, bahasa Indonesia itu ya harus gitu, nggak ada sesuatu yang keharusan, atau manajemen dan seterusnya. Kemudian akan naik lagi ya, akan naik lagi itu ke maksudnya ke semester-semester berikutnya. Ciri khas di ini ya, di sisi informasi yang bisa dianggap tidak di tempat lain gitu ya. Kalau ada yang cross atau sama itu yang di sistem informasi D3. Tapi ada yang naik lagi yang adanya di S1 sistem informasi. Jadi misalkan Anda mungkin sistem yang berjalan di perusahaan kemudian Audit. sudah berjalan selama ini atau beberapa tahun dievaluasi. Ya ini adanya di S1. Jadi di COVID atau tata kelola dan audit sistem informasi, kemudian perencanaan dan seterusnya, manajemen proyek sistem informasi. Jadi Anda inilah ciri khasnya gitu. Jadi Anda mengevaluasi, kemudian ada rekomendasinya seperti apa itu ya. Rekomendasinya adalah perbaikan di pos mana dan seterusnya. Jadi itu. Jadi mungkin juga ini ada geografis, sistem informasi geografis SIG. Kemudian ada di situ ini sistem informasi perusahaan, perencanaan sumber daya perusahaan, jadi ERP gitu ya. Jadi Anda merencana bisnis gitu ya. Jadi Anda
ini ya, jadi bisnis-bisnis di lapangan ada satu kecerdasan bisnis, cuma mungkin ya belum sampai ini ya. Maksudnya mata kuliahnya jadi masih di yang tinggi semester atas gitu ya. Itu hal-hal seperti itu. Jadi cenderungnya ya Anda bisa startup mulai dari awal membuat, maksudnya di wawasan, boleh di lapangan mengamati, Anda evaluasi terus dimunculkan. Jadi kurang lebihnya itu. Jadi sistem informasi gitu ya. Jadi di ranah-ranah yang tengah-tengah ke ekonomi, ke komputer gitu ya. Tapi ada komputernya pasti ada. Gitu ya. Jadi itu ya. Jadi ya yang seneng baca, mungkin menganalisa, kemudian hal-hal yang mungkin SWOT itu, jadi Anda akan mempelajari kondisi lapangan itu, kekurangan apa, ancaman dan seterusnya. Nah, itu menuju satu tujuan yang Anda bisa bantu selesaikan. Jadi secara garis besar seberapa mata kuliah atau yang dipelajari itu bisa membantu di kehidupan secara IT gitu. Mungkin kurang lebih itu. Jadi ya waktu juga terbatas, sehingga nanti satu saat kita akan ketemu lagi di lain waktu gitu. Mungkin dari saya itu Bu Justina Ya, atau baik. mungkin teman lain. Ya mungkin anu ya Pak, ada kan juga mungkin saya menambahkan sedikit. Ya, monggo. Jadi Ya. ada ranah manajemen gitu ya Pak ya, Ya, banyak ya. kan di sistem informasi juga ada manajemen apa resiko, Ya, manajemen rantai pasok ya. rantai pasok gitu ya. Jadi memang kalau di sistem informasi itu ada komputernya, tapi juga ada sisi manajemen dan bisnisnya gitu. Oke, itu ya untuk Mas Tubagus. Kemudian yang berikutnya Mas Rangga Eka Mahendra. Ini dari program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Izin bertanya, aplikasi akuntansi apa saja yang dipelajari? Karena dulu saat SMK saya hanya mempelajari Mayop. Terima kasih, monggo Bu Ira. Baik, terkait dengan aplikasi akuntansi, sementara saat ini kita masih Mayop ya. Sebenarnya kemarin saya mau mengusulkan itu untuk ke Accurate, biar mahasiswa D3 juga bisa mengikuti ujian sertifikasi Accurate yang diadakan. Jadi kalau akuntansi kan sebenarnya ada sertifikasi, selain sertifikasi komputer itu juga ada Accurate. Selain itu, bahwa di dalam kita memanfaatkan teknologi yang ada itu, salah satunya kita menggunakan Excel. Sebenarnya sangat sederhana, tetapi kita bikin otomatisasi dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi seperti kita membuat alur atau siklus akuntansi, tapi dengan menggunakan Excel. Jadi apa ya, ada link antar sheet. Jadi misalnya sheet 1 untuk kita masukkan kode rekening, sheet 2-nya kita masukkan jurnal, terus nanti posting ke buku besar secara otomatis, sampai dengan penyusunan laporan keuangan lengkap itu kita cukup juga menggunakan Excel, itu kita sampaikan. Kemudian sementara sampai saat ini kita masih Mayop, aplikasinya masih Mayop saja. Kalau yang database kayaknya kemarin ada dari dosen itu Akses ya, Akses itu juga bisa kita gunakan sebagai penyusunan laporan keuangan untuk database-nya. Itu Mas siapa Bu? Rangga. Mas Rangga. Rangga Eka. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung ini ketemu Bapak Ibu Kaprodi loh. Raisen ada? Tidak ada. Nah, ini mungkin kalau bisa nggak ya Bapak Ibu ceritakan kalau misalnya di STIMIK Sinar Nusantara ini labnya gimana sih gitu ya. Labnya seperti apa, mungkin bisa di ini kan Pak Bebas, monggo. Fasilitas ya, fasilitas Ya, labnya. untuk fasilitas, jadi kan tadi
kalau teori itu daring atau kuliah. Tadi ada tutorial gitu ya. Jadi untuk tutorial itu ya sifatnya mau praktek, ada lab. Nah, kita ada 8 lab itu ya. Jadi saya untuk lab di sini memang kepemilikannya bukan lab prodi ini, tapi untuk lab kampus lah. Jadi STIMIK ya nanti secara jadwal pemakaiannya sesuai jadwal. Jadi bukan ini lab prodi ini itu bukan ya. Jadi lab ada 8, kemudian ada lab instalasi 1, lab jaringan 2, nah, sudah 3 kan. Nah ada 5 lab pemrograman, bisa untuk mungkin kalau Anda SMA SMK itu KKPI, kemudian buat ya MIOP tadi, kemudian yang untuk .NET ada lab sesuai mata kuliah, jadi untuk multimedia, kemudian untuk GIS. Nah kita alhamdulillah selama pandemi, tapi yang awal kemarin itu masih ya persaingan dapat hibah, itu hibah 1 lab yang lab baru ya, namanya kalau komputer kalau beli baru pasti berbeda dengan yang 1 tahun yang lalu, jadi dengan spek yang lebih tinggi. Jadi ya kalau semua lab minimal i3 gitu ya, jadi minimal i3. Ada beberapa yang i5 atau model ya ada yang macam-macam ya sesuai generasinya saja. Itu jadi kurang lebihnya itu untuk AC ya namanya lab pasti ada AC, kemudian ada alas yang berkarpet, ya, kemudian ada fasilitas yang lain. Untuk ruang teori ya ber-AC semua, gitu ya, biar Anda kangen atau pengen ke kampus gitu ya, itu ya. Jadi itu untuk lab. Kemudian lab pasti akan didukung oleh koneksi gitu. Jadi lab tanpa koneksi ya nggak bisa keluar dari lab. Jadi untuk koneksi internet dan seterusnya didukung oleh beberapa ISP gitu. Jadi ada Telkom dan juga ada Smartlink gitu yang insya Allah sampai saat ini masih cukup. Mungkin itu ya, jadi kelihatannya secara garis besar seperti itu untuk lab. Untuk perangkat dari Anda nanti bisa berinteraksi dengan ya lab itu ya. Mungkin dari saya itu. Baik, terima kasih Pak Bebas. Jadi kita punya labnya sebenarnya lengkap ya Pak Bebas ya. Tapi karena memang pandemi jadi teman-teman mahasiswa sementara ini tidak bisa menggunakan fasilitas lab tersebut. Oke baik, terima kasih Bu Ira, Pak Bebas dan Pak Iwan karena waktu ya. Ini sudah mau selesai ini. Saya bacakan dulu beberapa rangkuman dari bincang-bincang kita ya. Yang pertama, nih peluang untuk mahasiswa, ada peluang mengikuti pembelajaran di luar program studi dan itu diakui ya, di kurikulum ini untuk program sarjana. Jadi bagi teman-teman mahasiswa silakan nanti kalau sudah mulai semester 3 saya mau kuliah apa ya, apakah di pertukaran pelajar atau reguler biasa atau yang lain, itu adalah pilihan gitu ya. Itu di itu menjadi pilihan bagi mahasiswa. Oke, kemudian yang kedua, nah rencanakan kuliah dari sekarang, gitu ya. Rencanakan karena itu kita menata hari ini untuk sukses di masa depan, gitu ya. Tadi Bu Ira tadi bagus sekali ya. Kemudian yang ketiga, nah ini peluang kerja itu sebenarnya terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita bisa menangkap peluang itu. Kemudian semangat pantang menyerah. Jadi kalau kuliah itu ya harus aktif gitu ya. Kalau di ini dosen ya kita harus tetap semangat ya. Jangan ngambekan. Mutungan ya, ini nggak boleh mutungan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen waktu tadi ya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa mengatur waktu. Nah, sehingga bisa sukses dan bahagia, tetap bahagia ya. Terima kasih di dalam kupas tuntas prodi ini. Sukses juga untuk semua mahasiswa, adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswa program studi Sistem Informasi S1, kemudian Sistem Informasi Diploma 3 dan Sistem Informasi Akuntansi Diploma 3. Selamat siang, salam sehat. Waktu saya kembalikan ke panitia.
Terima kasih kepada Bapak Bebas Widada SSI Mkom, Bapak Iwan Adi Prabowo Eskom Mkom, dan Ibu Tri Irawati SEMSI atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Justina Retno STMCS yang sudah memandu jalannya sesi materi kali ini. Itu tadi penjelasan materi tentang kupas tuntas program studi Sistem Informasi S1, Sistem Informasi D3, dan Sistem Informasi Akuntansi D3. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh mahasiswa baru sekalian. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi form review materi di akhir acara yang linknya akan disampaikan oleh kakak pendamping masing-masing. Pengumuman. Selanjutnya, akan ada video materi etika bermedia sosial oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Menteri Bela Negara oleh Direktur Bela Negara, Ditjen Potan, Kementerian Pertahanan yang akan disiarkan live streaming YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus 2021, membangun insan cendekia bersama Sinar Nusantara.